ketipu juga udah pernah. Terus tuh apa tuh yang main Bitcoin ya. Jadi nanti takut salah-salah di sini tuh. Udah pernah investasi kayak gitu, tahu-tahu uangnya zonk, itu udah pernah juga dialami. Halo viewers bengkuluexpress.com, kembali lagi di podcast terkini. Nah, viewers, kita hari ini kedatangan tamu spesial nih, yaitu salah satu pengusaha muda yang ada di Kota Bengkulu. Nah, halo Mbak. Hai. Mungkin boleh diperkenalkan nama Mbak nih, biar viewers tahu nih siapa Mbak cantik di sebelah aku nih. Kalau full name-nya nama Mbak Rina Kaskumita, tapi kalau misalnya sekarang tuh udah sering di Instagram tuh dibikin Rina Sidik, jadi dipanggil Mbak Na atau Karina, boleh. Terus apa lagi nih? Usia. Ya. Usia yang pastinya itu di atas 30, di bawah 40 tahun, jadi silakan tebak aja deh. Boleh, masih muda ya Mbak ya. Nah Mbak, Aulia di sini mau nanya-nanya sedikit tentang karir dan bisnis Mbak nih, boleh kan? Nah, Bukan bisnis ya, lebih ke wirausaha kali ya. Wirausaha, oke. Nah Mbak, untuk wirausaha Mbak sendiri itu Mbak udah nekunin berapa lama? Kalau yang mana dulu nih? Mbak banyak ya berarti ya? Enggak juga sih. Berarti Mbak bisnis Mbak itu ada apa aja Mbak yang Mbak tekuni pada saat ini? Kami itu bersama suami, salah satunya ada bergerak di bidang kesehatan. Tempo hari juga udah kan Mbak di ngobrol pagi kalau nggak salah ya, itu apotik Irsyad. Apotik. Tuh salah satunya itu dari 2005, tapi panjang lah ya rentetannya perjuangannya. Terus waktu di umur 22 tahun itu Mbak butik jahit sampai sekarang. Butik ya Mbak. Tuh, terus yang terakhir itu yang lagi di branding itu catering nih, catering Nirina. Wow. Kuliner ya teman-teman. Nah, viewers, jadi Mbak Rina ini adalah salah satu wirausaha yang memiliki 3 usaha ya Mbak ya. Yang pertama itu ada apotik, dan juga ada butik, dan juga ada catering. Nah, mungkin yang kedua Mbak Aulia mau nanya nih Mbak, kenapa sih Mbak tertarik ngambil beberapa bisnis kayak gitu Mbak? Apakah nggak berat menurut Mbak? Kalau soal berat itu, kalau kita misalnya mau usaha, ya memang harus bekerja keras kan. Iya benar. Dulu pengalaman waktu COVID, kalau kita cuman punya satu bidang usaha gitu kan, jadi di saat COVID itu terasa. Terus dari situlah kalau bisa sih ada beberapa penghasilan yang lain, dan bisa menciptakan lapangan kerja juga buat orang banyak, seperti itu. Intinya mencari keberkahan lah ya teman-teman ya. Benar. Tertarik ya teman-teman mencari keberkahan pada orang-orang. Nah terus Aulia mau nanya juga Mbak, udah dari berapa lama nih Mbak usaha-usaha yang Mbak udah jalani ini? Kayak catering udah berapa tahun? Kalau misalnya si apotik itu dari 2005, karena itu basicnya dari usaha keluarga. Kebetulan papa mertua itu kliniknya klinik Pratama Irsyad yang di Sukamerindu. Namun kalau apotiknya itu apotik Irsyad, because Irsyad itu anak pertama, jadi namanya di Irsyad tadi teman-teman, seperti itu. Terus kalau untuk butik dulu waktu masih kuliah kayak Aul deh kayaknya. Mbak itu hijrah di 2009 pakai hijab, tapi pengennya bajunya itu harus yang pas sama Mbak. Gamis-gamis kayak gini nih. Ini Mbak jahit sendiri. Jahit sendiri. Terus tuh sesuai kriteria Mbak tuh pakai gaun gitu kan. Terus dipasarkan di media sosial. Jadi bisa teman-teman follow, sering Mbak real kolaborasi sama teman semua tuh di Instagramnya yang Rina Sidik tadi teman-teman. Seperti itu. Nah buat teman-teman yang mau buat baju ataupun baju-baju kayak perpisahan boleh kan? Boleh, kebaya gitu juga kan. baju-baju muslimah langsung aja di follow Instagramnya dan di Rina Sidik. Oke. Nah yang ketiga itu ada catering. Catering, benar. Catering itu awalnya dulu Mbak nikah sama abang itu bukan soal cerita nikah muda ya, mungkin seumur Aul kayaknya ya. Mbak nikah di umur 20. Iya. Terus masih tinggal di rumah mertua nih. Kebetulan mertua Padang. Jadi Padang ya Mbak ya. Iya, jadi Mbak harus bisa dan pintar masak.
Belajar kan. Belajar sama mertua ya? Iya, panjang ceritanya. Kebetulan suami tidak mau makan yang sering dibeli-beli. Dia mau masakan istri, terus belajar, terus masak. Kebetulan punya karyawan juga, dan kami juga keluarga besar ya teman-teman. Keluarga besar. Mbak itu salah satunya banyak keluarga gitu ya? Bukan soal banyak keluarga, mereka itu makan di, kalau yang kerja jahit itu kan makan di tempat Mbak kan. Kasihan kan kalau misalnya mau bawa makanan lagi, mereka udah kerja dari pagi, seperti itu kan. Jadi Mbak itu suka explore seperti itu, explore, belajar gini kan, dicicip enak. Terus tuh pakai bahasa Bengkulu boleh nih? Boleh. Jadi tuh cubol ada ambo jualan makanan, siapa yang ndak beli? Ada temanku, mungkin dia nonton podcast ini nanti dia dokter. Cubol lah beb, ambo makan masakan kau tuh enak dak katanya. Tapi nggak pede kan awal-awalnya. Terus tuh dikirim nih, ya Allah, cuman yo kau udah enak, cuman yo gini kan, cemas kan. Terus tuh dicicipin sama dia kan, pas dicicipin. Weh beb, enak masakan kau. Pakai bahasa Bengkulu boleh ya kan? Terus tuh dicicipnya, terus besoknya tuh open lagi nih. Jadi pegawai-pegawai itu bilang kan, nih ya Nayurina tuh nak masak, nak jualan. Iyo, kata dibilang kan gitu kan. Terus tuh mulailah ambil job-job kayak nasi bok gitu kan, dikit-dikit. Ya, terus tuh kebetulan tahun 2018 kalau nggak salah, karena anak Mbak masih kecil, jadi belum bisa seaktif sekarang kan. Terus COVID Mbak off sebentar. Kalau off itu dulu belajar, upgrade diri, gini kan. Terus di tahun 2021 Mbak digait lah sama kakak. Dia itu punya wedding gallery, Ita Wedding Gallery. Jadi Mbak ambil paket catering wedding sama dekorasi. Jadi teman-teman boleh tuh di follow Instagram yang catering Nirina sama yang Ita Wedding Gallery. Di situ sering ada portofolio kami, terus tuh reels video yang udah kami kerjakan kayak di Poltekkes, di mana-mana gitu kan. Alhamdulillah. Pokoknya segitulah. Oh berarti Mbak Rina itu cateringnya udah kayak acara-acara pernikahan juga, akikahan. Benar. Nah buat teman-teman yang di sini mau acara boleh langsung di follow Instagramnya dan di pesan order. Iya benar. Di booking. Nah terus juga Mbak bukan hanya itu, tapi Mbak juga menjualkan box kayak gini ya teman-teman. Nah dari harga berapa aja nih Mbak? Nah sesudah apa namanya yang catering boleh wedding tadi, jadi Mbak Rina itu kan kalau kita punya usaha kan harus ada yang kita tonjolkan. Seperti misalnya kalau bikin baju, Mbak itu terkenalnya satu banyak payet-payet manja kan. Kalau sering gitu kan payet-payet manja gitu, detail. Terus Mbak branding, Mbak yang makai, Mbak videokan seperti itu kan. Jadi ciri khasnya tuh yang baju-baju princess tuh pasti Yurina tuh gitu kan. Jadi kalau untuk catering ini yang membawa keberkahan itu usus ini Tambusu. Jadi tuh nggak tahu ya, mungkin produk-produk lain ada, tapi yang Mbak bikin ini alhamdulillah dia enak sih. Nanti teman-teman boleh cobain. Ini usus, ini apa namanya, makanan asli Padang, namanya Tambusu. Kalau di Padang itu ada nasi kapau gitu kan. Jadi makannya pakai nasi, pakai keripik balado. Mantapnya tuh. Tapi ada orang bilang kan, Ambo udah suka usus lah anyir. Cuman pas nyicip yang Mbak alhamdulillah suka, seperti itu kan. Tapi kan balik-balik lagi ke rasa itu kan tergantung diri sendiri. Mungkin ada yang nggak suka kan. Tapi alhamdulillah diterima. Karena ini nih yang membawa berkah. Terima kasih dulu buat mama mertua aku, Ibu Elgi Dawati yang udah mengajarin. Iya boleh. Terima kasih mertua. Terus ini nih, ini selalu ada nih kering kentang. Dia best seller juga. Kalau kering kentang ini best seller karena dia ada setiap hari, terus ketahanannya di luar ruangan itu bisa 3 bulan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berangkat umroh, terus mau berangkat jalan-jalan, bisa dibawa. Kontempornya ya Mbak, boleh nggak Ulia cobain? Boleh. Teman-teman semua nih, boleh dicobain. Terus cumi balado nih gelarannya nih kalau di catering mantulita. Dia pakai pete, tapi teman-teman ada lagi sih yang reviewnya bagus tuh kayak rendang jengkol Mbak Na katanya. Oke viewers, Aulia mau cobain kering kentang Mbak Rina nih. Pasti renyah banget. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak ya Mbak ya, nggak pedas, nggak renyah gitu. Karena dia emang kering kan, garing. Garing banget. Biar awet. Jadi bisa untuk stok di rumah. Wajib cobain viewers. Caranya follow Instagram dan dipesan. Kalau untuk menu-menu yang kayak gini yang Mbak Rina bawa itu sistemnya masih pre-order ya teman-teman, karena mengingat mau handle pekerjaan yang lain seperti itu. Nanti insya Allah didoakan aja kalau misalnya tahun depan bisa dine in. Kalau ini kan memungkinkan, karena untuk membuat satu usaha itu emang kalau Mbak sih dipikirkan dulu kan, karena mengingat persaingan sekarang banyak. Tapi kalau emang udah rezekinya Mbak pasti ada jalannya kan. Benar, seperti Nah ini itu. ada apa Mbak? Cumi ya? Cumi Nah, buat balado. teman-teman yang suka cumi, karena cumi Mbak Rina itu nggak amis sama sekali ya. Cumi balado ada petenya teman-teman ya tuh. Itu cumi balado pete, itu juga best seller tuh kalau open. Ada lagi sih rendang jengkol kayak ikan asin kecombrang, tapi tadi nggak sempat bawa. Di Instagram aja dilihat. Enak banget Mbak. Wajib cobain viewers. Dan dibeli ini cuma di harga berapa Mbak? 25.000 per boxnya. 25.000. Kalau udah bisa makan cumi seenak ini. Oke, kalau ini apa Mbak? Itu ayam rica-rica. Kebetulan minggu depan Mbak tuh ada paket orderan sekitar 1.400. Masya Allah. Jadi salah satu menunya itu ada ayam rica-rica. Jadi biasanya sebelum tayang di wedding, makanan-makanan ini tadi, lauk-lauk ini biasanya Mbak itu dulu tester dulu. Dibikin dulu, dikasih cicip sama yang punya acara. Cocok nggak rasa ini? Seperti itu kan, namanya konsumen adalah raja. Jadi Mbak memanjakan konsumen ya Mbak ya? Iya, nanti siapa tahu dia kan beda rasa. Mbak, aku mau dimanisin dikit dong, iya. karena ini kan wedding, bukan yang order hari-hari seperti itu, teman-teman. Jadi sebagai owner Mbak tuh emang kayak cobain dulu gitu kan Mbak, biar karena kan ada kalau request misalnya boleh kita gitu. bilang wah enak Mas Anambo gini, tapi kalau itulah tadi rasa itu kan beda. Kadang-kadang orang kan misal sudah nonton podcast ini, selero lah Ambo beli kayak Mbak Rina gini, karena kan mereka tertarik dari iklan Mbak tadi. Pas cicip takutnya zong, maksudnya cicip dulu deh. Kalau misalnya ada request mau diginin kurang ini boleh. Seperti itu. Ini mantap banget nih pakai nasi, cobanya. Nah, oke viewers, mungkin Aulia mau nanya lagi nih Mbak, cara pengelolaan bisnis Mbak sendiri itu bagaimana? Boleh dong kasih tipsnya. Kalau pengelolaan bisnis itu Mbak lebih ke sebenarnya sih yang bergerak hebat di belakang Mbak itu suami. Ada support ya Mbak ya? Iya, support sistemnya suami. Oh, kamu tuh harus gini-gini, kamu tuh harus gini-gini. Karena kan kalau kita usaha, kalau udah married, keberkahannya itu kan atas ridho suami tadi, ya, seperti itu. Makanya kalau catering ini yang wedding baru dijalanin di tahun 2021, sebab si Al yang udah SD sekarang itu dia udah SD kan, kalau dulu kan masih kecil, seperti itu. Terus untuk pengelolaan keuangan itu suami sih. Terus Mbak itu misalnya ada rekrut pegawai, mereka lah yang dianggap seperti keluarga kan. Jadi mereka lah yang gini. Misalnya Mbak lagi keluar, ini pekerjaan gini. Pokoknya tuh kalau udah jadi pengusaha, jam 3 malam udah bangun. 3 malam, jangan lupa tahajud dulu. Terus tuh sambil nunggu subuh itu dicatat semua nih gini. Kalau pagi tinggal mereka laksanakan, apalagi kayak catering wedding gitu kan, jadi dia wajib Mbak bekerja lebih dulu daripada mereka. Padahal kalau yang dilihat Mbaknya santai, padahal nggak seperti ternyata itu. Owner itu harus turun tangan juga ya Iya Mbak? benar. Mbak sih belum yang bisa jalan-jalan kayak pengusaha-pengusaha besar itu kan. Masih yang dihandle, tapi cukup lah, alhamdulillah lah kan. Karena memang kalau kayak catering wedding, kalau misalnya ada ownernya nggak ada di tempat, kalau Mbak ada kan di sana untuk mengontrol. Ada terus ya Mbak ya, bersama karyawan-karyawan Mbak. Seperti itu. Berarti karena mereka Mbak jauh lebih dihargai. Hanya menyuruh, tapi Mbak juga langsung bekerja gitu kan. Karena kayak ya kita
walaupun ada karyawan kita tetap kerja. Iya benar, karena kan sesuatu pekerjaan itu bakal berhasil bukan karena bosnya yang ini marah-marah terus, gitu kan. tapi memang kerjasama di antara pegawai sama bosnya. Iya, Kalau benar, misalnya bosnya jelek ya jelek juga. Iya, Kalau bosnya sendiri yang bagus, timnya nggak bagus juga. Jadi seperti itulah. Tapi lama loh bisa dapat pegawai yang cocok. Iya benar Mbak. Sabar, harus sabar. Harus sabar. Udah ada support system, ada semuanya ya Mbak ya. Ya, alhamdulillah. Terus jangan lupa istiqomah lah pokoknya, jangan lupa istiqomah, cepat-cepat banyak punya suami deh, Mbak. bersedekah. Hah? Merit lagi. Belum, Mbak. Nikah muda kayak Mbak ya Mbak ya. Enggak ini ya, enggak apa namanya, enggak kampanye nikah muda juga. Jodoh tuh perihal takdir ya, sama kayak rezeki juga. Karena kalau yang kayak punya catering, punya butik jahit, punya apotek atau apa tuh kan banyak. Cuman kan kalau sudah ditakdirkan rezekinya buat aulia atau buat mbak, ya udah untuk mbak, karena rezeki sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Oke, mantap. Nah Mbak, Aulia mau nanya lagi nih, kalau boleh tahu strategi apa yang Mbak lakukan di zaman sekarang kan udah banyak bisnis tuh ya Mbak ya. Nah, yang Mbak lakukan pada saat ini apa? Kayak biar Tetap berjalan. ya tetap berjalan dan lancar terus. Gimana? Yang pertama, kalau bagi Mbak itu yang udah Mbak bilang tadi, rezeki sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Kedua, jujur. Ketiga tuh istiqomah di jalan Allah. Jangan lupa bersedekah. Terus, boleh nih agak spesifik dikit. Alhamdulillah untuk usaha-usaha Mbak itu Mbak tidak ada riba atau meminta modal dari bank. Jadi tapi kalau di sini ya, ini kan bicaranya tentang soal riba, itu kan sensitif ya. Itu yang Mbak alamin sendiri, karena kami berdua juga sudah jatuh bangun. Dulu di umur 25 sudah bisa beli Honda Jazz kan. Tapi jujur, itu kami pakai bank. Di tahun 2017 mobilnya terbakar. Jadi dari situ terus tuh perekonomian susah gini-gini. Maklumlah kan karena nikah muda kan. Kalau nikah muda itu di umur awal dulu, di umur 20, umur 21 tuh ambok welo, ambok banyak duit, ambok harus gini-gini. Nah, terus setelah itu Mbak ini muhasabah diri lah kan, apa yang salah gini. Terus diperbaikin lagi. Alhamdulillah. Pokoknya itulah, mengetuk pintu langit, jangan lupa tahajud malam, jangan lupa berbagi, karena rezeki yang dikasih untuk Mbak atau rezeki yang dikasih untuk kita itu bukan untuk kita sendiri, tapi mungkin jalannya ke Mbak, tapi berbagi untuk karyawan kan, mereka tuh yang kerja tuh rata-rata memang ibu-ibu yang umurnya tuh ada yang 35, 40 gitu kan, yang ada anaknya, ada suaminya, jadi alhamdulillah mereka terbantu kan, jadi seperti itu. Intinya usaha Mbak itu konsepnya masih kekeluargaan seperti itu. Oke. Nah, buat bersyukur satu lagi. Ya, buat viewers itu harus bersyukur, harus jujur kalau melakukan bisnis, bakal diridoin juga ya Mbak ya. Kalau untuk ceritanya panjang nggak bisa diceritakan di sini. Iya, jatuh bangunnya udah pernah, ketipu juga udah pernah, terus tuh apa tuh yang main Bitcoin ya, jadi nanti takut salah-salah di sini tuh. Udah pernah investasi kayak gitu, tahu-tahu uangnya zong, itu udah pernah juga dialami. Jadi kini nih mungkin ya karena kita belajar memperbaiki diri kan, belum baik juga sih, belum baik, tapi belajar memperbaiki sendiri. Ya, kalau dipikir-pikir memang 3 usahanya beda-beda loh, jadi ya seperti itulah. Nah, kalau untuk pengelolaan 3 usaha yang berbeda itu kalau dipikir memang pening pala Tino tuh gitu. Tapi alhamdulillah Mbak nggak pusing. Karena seperti ini, untuk butik itu debutnya di umur Mbak 22 kalau nggak salah. Itu belajar dulu Mbak. Karena kakak Mbak itu dia punya butik jahit. Belajar, nggak ada segala sesuatu yang instan, tidak ada. Jadi belajar. Mbak ini orangnya kayak mana ya? Pertama kali belajar, terus tuh kalau sudah bisa Mbak bisa jalankan sendiri. Nah, terus Mbak rekrutlah pegawai yang memang benar-benar
Mbak ajarin segala sesuatunya, dan alhamdulillah dia sekarang sudah Mbak jadikan leadernya di sana di butik jahit. Nah, ada namanya tuh yang pernah Aul temuin, Mbak Santi namanya Mbak tuh. Santi, ya. Nah, Halo, jadi Mbak Santi. jadi dia itu Mbak kasih gini. Nah, besok dia yang ngerjain gini. Dia ada lagi dia ngajarin sama iya teman-temannya benar. lain, ya. Nah, kalau untuk apotik itu manajemennya alhamdulillah memang sudah bagus, karena itu suami yang handle juga. Mbak tuh kayak karena kompak berdua kan, tetap ikut juga di dalamnya. Itu udah kira-kira seperti ini. Kalau untuk apotik, Mbak pergi, apotik tetap bisa jalan karena udah ada programnya kan, karena mereka barang-barangnya itu udah bisa di barcode. Nah, seperti itu, di barcode maksudnya, terus tuh tinggal jual kan, tinggal manajemennya alhamdulillah memang udah baik, udah bagus. Bukan berarti yang butik jahit itu tidak, karena itu kan usaha keluarga. Jadi emang seperti itu konsepnya. Terus kalau untuk catering, Mbak juga udah punya ini nih yang jadi head kitchen, yang kepala masaknya Tante Ilis tuh. Tante Ilis. Dia itu udah lama juga kerja, dari mulai si suami masih dulu di pesantren kalau nggak salah, sekitar umur abang berapa ya? 18 tahun apa pokoknya, kurang lebih ya, Mbak, ya? Sudah Mbak nikah sama abang aja udah 14 tahun. Berarti dia kerja udah kurang lebih 20 tahun lah. Jadi setiap Mbak ada tester masak gini, ini di gini, dia udah paham. Jadi untuk di dapur nanti dia ada lagi ininya berapa. Kalau catering wedding kan banyak. Jadi Mbak itu tugasnya cuman memperbaiki sistem gini, nyicip, terus tuh menemuin konsumen, controlling, seperti itu. Jadi intinya tuh leader di antara mereka lah, tapi di bawah Mbak tuh ada lagi, seperti itu. Jadi memang disusun. Kalau Mbak semua kacau. Berarti udah ada kayak Mbak tuh percaya nih sama udah Tante Ilis kan udah lama kenal sama Mbak, jadi Mbak jadikan kayak leader gitu. Iya, benar. Oke. Nah, kalau untuk apotik nih Mbak, di jalannya jalan mana? Alamatnya Mbak, maksudnya, maaf. Alamat apotik Mbak. Kalau apotik sama sih kayak butik itu, di Jalan Kalimantan nomor 1, Rawamakmur Bengkulu. Ya? Instagramnya tuh Apotik Irsyad ya teman-teman. Apotik Irsyad Pharma. Apotik Irsyad Pharma. Tapi yang namanya obat itu tuh kan ada yang bisa dipesan melalui media sosial, ada yang enggak, karena SOP untuk perdagangan farmasi itu beda sama makan makanan catering kayak gini. Pokoknya langsung ke ada apotekernya, ada asisten apotekernya, terus ada lagi perpanjangan izin usaha macam-macam pokoknya. Tapi alhamdulillah Apotik Irsyad sudah semua itu lengkap. Oke viewers, mungkin udah panjang lebar nih kita ngobrol-ngobrol sama Mbak Rina. Yang terakhir nih Mbak, Aulia mau minta Mbak memberi motivasi kepada anak-anak muda yang mungkin pengen melakukan kayak Mbak wirausaha gitu kan. Nah, memberi motivasinya, boleh? Kalau bagi Mbak, buat anak-anak muda, satu, jangan gengsi-gengsian, kerjakanlah sesuatu itu dengan tulus dan ikhlas. Terus kalau misalnya yang muslim, jangan lupa ibadah, tetap patuh sama orang tuanya. Janganlah yang kayak sekarang yang instan itu, segala sesuatu tuh nggak ada yang instan ya teman-teman, perlu perjuangan. Jatuh bangun tuh biasa, tetap semangat. Apalagi leader itu dia jatuh, dia susah, harus menyemangatin diri sendiri, itu hal biasa. Saat ini nggak stabil, terus nanti stabil lagi sampai nanti goalnya kita tuh sukses. Seperti itu kan. Tapi beda halnya kalau misalnya ada yang mau jalur lain, tetap kalau mau jadi PNS dia juga harus bekerja keras kan Aulia? Iya. Nah, harus bekerja keras, harus semangat. Terus ya itu tadi sih, kalau yang udah menikah tetap sih dapat ridhonya dari suami. Kalau bisa merintislah usaha yang penuh keberkahan seperti itu. Kalau sekarang emang lagi boomingnya itu, kalau bagi Mbak pribadi ya, di kulineran teman-teman. Tapi bukan berarti
usaha lain tidak booming. Kayak kesehatan tuh skincare juga seperti itu. Pokoknya jangan mager lah, jangan banyak tidur-tiduran kan. Jadi mata kurang tidur lebih baik daripada mata kurang uang ya Beb ya. Kalau iya kan? Iya, pokoknya itulah istiqomah di jalan Allah. Ya. Terus kalau bisa sih ya itu tadi mengetuk pintu langit. Tahajudnya jangan lupa, terus tuh sedekahnya jangan lupa. Kalau bisa nanti salah dibilang gini, hindari riba ya teman-teman ya, karena emang menjerat. Jangan udah ini nanti nih orang-orang bang pakai bully mbak. Nah, viewers, mungkin buat teman-teman di sini yang mau mulai usaha itu pertama kita harus berani, terus juga kita harus jujur dan juga harus menekuni ya Mbak ya. Jangan kayak bimbang udah jatuh langsung kayak udah nggak mau lagi deh. Nah, Tapi benar juga sih kalau misalnya teman-teman udah kalau mau sukses benar tekunin dulu satu bidang. Dulu Mbak pertama kali benar baju terus sampai mabuk. Jadi ada teman dia kuliah di kesenian kalau nggak salah, dia pakai satu karya Mbak, terus dia bikin konten dengan tulus dan ikhlas. Konten itu tembus sampai 1 juta viewer. Jadi Mbak dapat orderan dari Korea kemana-mana. Terus terakhir Mbak itu kalau nggak salah di gedung daerah dipanggil untuk menemanin para ibu-ibu kayak ibu gubernur dari seluruh Indonesia menjahit bendera merah putih tahun 2002 kemarin kalau nggak salah. Dan Mbak merasa di saat itu kepiawaian Mbak jahit itu udah sampai di situ Mbak. Jadi di saat sudah mampu, Mbak rasa sudah bagus, sudah baik, Mbak buka usaha lain karena trusted orang itu sudah ada di baju tadi. Jadi untuk yang bikin yang lain tuh lebih gampang. Pokoknya tekunin satu bidang. Kalau kayak Aul suka MC, belajarlah sampai jadi mungkin nanti MC di gedung daerah atau di mana kan. Kayaknya Aul juga tertarik deh di bidang usaha Mbak. Amin. Nanti belajar lagi sama Mbak Rina. Siap. Oke viewers, setelah kita berbincang-bincang banyak sama Mbak Rina nih. Nah oke viewers, jangan lupa follow, like, dan komen, dan subscribe. Dipantengin terus video-video kita, yaitu ada Potter, ada juga review-review yang lainnya. Oke, semoga kita selalu sehat dan sukses terus. Yuk Mbak, jargon. bungkuloexpress.com terkini. Dadah. bengkuloexpress.com terkini.